Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Jumpa lagi dengan saya di Mr. D Channel, channel yang membahas seputar hal-hal kecil yang mungkin bisa Anda kerjakan sendiri. Berjumpa lagi dengan saya bersama Pak Ijo, Pak Ijo. Kali ini Pak Ijo bermasalah pada kunci kontaknya. Ini remote sudah on, answer back system bisa, tapi dia tidak bisa di-on-kan ya. Pencet knop, indikator cam menyala, tapi diputar untuk on tidak bisa. Diputar ke kanan dia tidak bisa. Tapi diputar ke kiri untuk membuka jok bisa. Kemudian ditekan dan langsung diputar ke kiri untuk mengunci setang pun tidak bisa. Nah, ini tidak bisa. Padahal tadi sudah dipastikan remote dalam keadaan on ya, karena answer back system tadi normal, bisa bunyi answer back systemnya ya. Ini dipencet bisa, dipencet tek, indikator key langsung menyala, tapi diputar ke kanan untuk on, power on ya, daya on tidak bisa, dan motor tidak bisa dihidupkan ya. Tadi siang normal saja dipakai istri saya ke rumah ibunya, kemudian pulangnya dia dorong karena tidak bisa di-on-kan. Nah, dan kasus seperti ini pada Yamaha Vario sudah sering terjadi, ya. Jadi menurut saya bukan hanya kesalahan pengguna ya, karena ini sudah 2 tahun dan istri saya sudah sangat bisa untuk menggunakan atau mengoperasikan keyless ini, tapi ternyata masih bisa rusak juga. Kemungkinan di dalamnya patah, sehingga dia tidak bisa memutar ke kanan untuk on. Dan Pak Ijo istri saya ini jarang sekali dipinjam orang ya. Yang pinjam pun paling saudara-saudara sendiri, dan itu sudah familiar dengan kunci keyless. Dan untungnya ini yang merusakkan itu yang punya sendiri ya, bosnya sendiri yang merusakkan. Jadi tidak ada masalah nanti soal biaya penggantian kunci kontaknya. Kita bongkar ya, kita cek kunci kontaknya. Kalau prediksi saya tetap ini kunci kontak patah tulang, patah di dalamnya. Dan untuk melepas kunci kontak ini kita harus membuka back depan, tengah, dan bawah. Bawah itu tempat aki itu dibuka. Untuk cara pembongkaran ini sudah pernah saya share videonya, bahkan bongkar total pun sudah pernah saya share videonya di YouTube saya ya, silahkan bisa Anda cari. Nah, yang dibongkar bagian depan, kemudian bagian bawah ya. Untuk bagian tengah ini hanya dikendorkan saja, enggak saya lepas ya, masih bisa dilepas. Dan untuk baut kunci kontaknya itu ada 2 ya, kunci L. Dan ini sudah tergantung kunci kontaknya, sudah terlepas. Lepaskan kabel aki, kemudian lepas soket kabel kunci kontaknya. Lepas juga ini seling kunci jok. Untuk membuka dalamnya ya, itu ada 3 baut kunci bintang ya, kunci bintang T20. Dan ternyata benar dugaan saya ya, patah tulang kunci kontaknya ini, yang di dalam bagian yang untuk memutar itu patah, makanya dia tidak bisa on. Dan di sini saya jelaskan kembali, motor saya itu tidak pernah dikasari, artinya yang make motor saya ini, Vario ini, semua sudah bisa, saya yakin semua sudah bisa, tetapi tetap saja masih bisa patah. Mungkin wajar ya, ketika motor dipinjam orang, mungkin yang belum pernah tahu tentang smart key atau keyless ini mungkin bisa patah, tapi ini semua sudah bisa, ternyata masih bisa patah. Saya curiga ini memang kualitas bahannya yang kurang bagus.
Kami memilih motor keyless ini berharap ya agar motor lebih safety ya, lebih aman, tapi kenyataannya malah rawan dorong ini. Kalau pas patah di tengah jalan jauh misalkan rumahnya, kita harus dorong. Dan sayangnya ya, untuk part ini itu belum ada yang jual. Mudah-mudahan kedepannya ada yang jual part ini, karena part ini sudah banyak yang kejadian patah ya. Mudah-mudahan kedepannya ada yang menjual itu. Atau untuk kedepannya jika Yamaha masih mengeluarkan motor keyless ya, perbaiki kualitas kunci kontaknya, karena sangat disayangkan ya, patah di dalamnya itu kita harus ganti satu set kunci kontaknya ini ya, seharga 600 ribuan, kurang lebih 600 ribuan. Sampai di tempat mungkin sudah plus pasang, mungkin bisa jadi. Padahal yang patah itu kalau ada yang jual mungkin harganya hanya 20 ribuan mungkin ya. Dan ini saya akan ganti kuncinya tidak dengan kunci keyless lagi, akan saya ganti kunci keris, kunci tusuk atau kunci konvensional ya. Tapi yang untuk Fazio ya, yang memang diperuntukkan Fazio belum ada di Indonesia. Kalau di Filipina ataupun di Thailand, mereka memang mengeluarkan Fazio yang menggunakan kunci konvensional, kunci keris. Dan rencananya di Indonesia memang mau mengeluarkan jenis Fazio menggunakan kunci konvensional. Nah, jadi kali ini saya akan merubah kunci keylessnya ini menggunakan kunci kontaknya motor lain. Ada, saya menemukan di grup Facebook itu kunci kontaknya Mio M3 itu dudukan bautnya pas. Nah, saya kunci di situ. Yang penting adalah dudukan kuncinya pas, dudukan bautnya. Kalau masalah perkabelan masih bisa kita akalin. Ya, sayang loh 600 ribu. Ya, sementara kalau untuk kunci kontaknya Mio M3 itu 220 sudah dapat yang original. Dan ini yang terpenting adalah dudukan bautnya. Dudukan bautnya pas, kita pasang. Ya, kalau untuk perkabelan itu gampang, masih bisa kita atur, masih bisa kita akalin. Pada kunci kontak bawaan Fazio ada 3 soket ya. Sementara pada kunci kontaknya Mio M3 itu hanya ada 2 kabel. Ya. Dan yang penting juga ini untuk seling kunci joknya itu ada ya. Dan sama masih bisa kita pakai ya, ini untuk kunci joknya. Untuk pemasangan mudah ya, mudah saja. Tadi mohon maaf tidak sempat saya tidak sempat terekam ya. Ini sudah terpasang, selingnya juga sudah terpasang ya, pas ya. Ini selingnya sudah bisa dipakai untuk membuka jok. Kita tes ya, kita kunci joknya, kemudian kita buka menggunakan kunci kerisnya seperti biasa ya. Untuk membuka jok itu diputar ke kiri. Sekarang kita mengarah ke perkabelannya ya. Dan ini mungkin agak sedikit kontroversi ya. Mungkin ini kelihatannya kita downgrade ya, sudah keyless kemudian kita ganti menggunakan kunci keris, padahal tidak melulu seperti itu ya. Ini ada rahasianya nanti ya, nanti ada rahasia. Karena apa? Meskipun ini menggunakan kunci tusuk ya, tapi ketika kita hanya membawa kunci tusuknya saja tanpa remote, motor tidak akan bisa hidup. Kunci kontak bisa on, tapi motor mesin tidak bisa dihidupkan. Itu kata kuncinya ya. Jadi sama seperti mobil-mobil kekinian yang menggunakan kunci kontak immobilizer. Tanpa immobilizernya motor tetap tidak bisa dihidupkan. Jadi meskipun mungkin motor mau dicuri orang ya menggunakan kunci T ya, dia bisa on tapi tetap tidak bisa dihidupkan. Itu kata kuncinya ya. Nah, jadi gini bro,
Jadi kabel kontak bawaan dari Mio M3 itu kan hanya ada dua ya, hanya ada dua kabel. Untuk pengapian DC itu memang rata-rata itu hanya dua kabel. Ya sistemnya putus nyambung ya. Beda dengan kontak yang pengapiannya AC, dia ada 4 kabel paling tidak, nyambung aki dan memutus konsleting dari CDI. Nah, sementara kabel yang bawah, fasio bawaannya itu ada 3 ya. Teorinya begini, ketika kontak on ya, ini tersambung, ini tersambung dengan ini, dan ini juga tersambung dengan ini. Nah, tetapi saya tidak mau ini digabung seperti ini, kemudian kontak on gini, nyambung ini, tidak ya. Untuk kabel kontak yang disambung dengan kontak bawaan Mio M3 itu tetap ini, hanya 2 ini ya. Kemudian untuk menghubungkan kabel coklat ini dengan kabel yang ini merah garis kuning, itu akan saya tambah relay. Mana tadi relay? Akan saya tambah menggunakan relay seperti ini ya. Nanti untuk skema kabelnya nanti akan saya buatkan gambarnya ya. Nah ini kontaknya kan ini, ketika on ya, ini coklat itu terhubung dengan 2 konektor ini, langsung aki dan merah garis kuning ya. Jadi ini nyambung ya, ini coklat ini nyambung ke sini dan nyambung ke sini. Sementara kabel Mio M3 itu hanya ada 2 ya, yang akan saya sambungkan hanya ini. Kemudian untuk menghubungkan ini sama ini nanti akan saya tambah relay begitu. Oke. Nah seperti ini. Nah ini kabel merah ketemu merah kan? Kemudian yang coklat ketemu coklat, tapi ada 1 kabel yang dikeluarkan. Nah ini kan harusnya juga ketemu ini ya, karena ini kabelnya hanya 2 maka saya akalin seperti ini ya. Nah dan yang untuk menempelkan untuk menghubungkan ini dengan ini, kita bantu menggunakan relay ya. Jadi ini yang merah ini, yang coklat ini nanti menjadi inputnya ya, ke kaki 30 digabung dengan kaki 87, 85, salah maaf, 85 gabung dengan kaki 30, inputnya itu ini. Kemudian ini untuk outputnya nanti ini 87 ya, kaki 87. Kemudian untuk kaki 86 itu ke masa atau body ya, paham ya. Ingat kakinya ya, nomor angka pada kaki, karena ada 2 tipe relay yang posisi kakinya itu beda. Lanjut. Dan di sini saya menggunakan relay yang 40 ampere. Nanti rangkaian relaynya terpasang seperti ini ya. Untuk skema ya tadi sudah saya gambarkan, jadi diperhatikan angka-angkanya, angka pada kaki-kakinya ya. Mudah-mudahan Anda tidak bertanya yang sudah saya jelaskan. Relaynya nanti seperti ini. Jika Anda ingin lebih rapi, lebih bagus, sebaiknya buatkan soketnya ya. Kemudian ini untuk nanti kabel negatif masuk ke, tempelkan saja di bodi ini, kabel kontak yang disambung ini nanti ditutup. Kita coba tes seperti ini dulu. Ini kita tempelkan pada bodi. Jadi dari 3 soket bawaan kunci kontak itu yang saya pakai hanya 1 soket yang kabelnya 3, yang 2 soket itu saya tutup ya, saya isolasi. Kemudian untuk kabel merah langsung disambung dengan kabel merah yang dikontak ya. Kemudian kabel coklat langsung disambung dengan kabel coklat. Kemudian dikeluarkanlah kabel 1 yang untuk masuk sebagai input ke relay tersebut. Jadi pada prinsipnya untuk kontak on ya, kabel merah harus terhubung dengan kabel warna coklat, juga kabel coklat harus terhubung dengan kabel warna merah garis
kuning. Nah, untuk menghubungkan kabel coklat dengan kabel merah garis kuning, itulah saya menggunakan bantuan relay. Inputnya ya, ngambil dari kabel yang warna coklat ya, itu masuk ke kaki 30, disambung langsung di jumper ke kaki 85, kaki 86 ke bodi atau massa, kemudian kaki 87 itu yang disambung ke kabel warna merah garis kuning. Harus paham. Kita tes. Kita tes. Tidak perlu tekan putar ya. Ini langsung kita masukkan, kita tusuk kerisnya, kita putar on. Itu starter. Start. Apakah ada kendala? Aman. Ingat ya, jangan buru-buru buang remote-nya, jangan buru-buru jual remote-nya, karena remote Anda itu masih dibutuhkan. Jadi meskipun kunci kontak ini sudah dirubah menjadi kunci kontak tusuk ya, kunci kontak konvensional, kunci kontak keris, tapi remote Anda harus tetap dekat dengan motor agar motor bisa dihidupkan. Karena meskipun kunci kontak bisa on, tanpa remote di dekatnya itu motor tidak akan bisa dihidupkan. Indikator key akan berkedip-kedip. Kita buktikan. Nah, ini remote-nya ya, saya taruh di sini. Ini jaraknya sekitar 5 meter lah ya. Kalau jarak motor dengan remote itu paling tidak hanya 1,5 meter. 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini kita tusuk, kita on-kan kuncinya, menit hidup ya, hidup nyala. Tapi indikator key berkedip-kedip. Di starter tidak bisa. Nah, kan? Kalau menurut saya ini masih cukup aman, malah lebih aman, tidak khawatir keles patah tulang. Ya, tinggal tusuk, putar. Ya, asal remote ada di dalam jangkauan, kita masih bisa jalan. Tapi kalau misalkan ada yang jahil atau ada motor mau dicuri ya, kunci kontak bisa mungkin dibobol. Tapi tanpa remote ini motor tidak akan bisa hidup. Ya, kita coba buktikan ya, kunci remote-nya saya taruh di situ, kemudian kunci kontak on. Nah, indikator key tidak berkedip-kedip, kita hidupkan. Mantap jiwa, mempesona, motor bisa hidup. Dan answer back system pun masih berfungsi. Baik, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Do it yourself, 1000% resiko ditanggung penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.